Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita film Revenge, di mana film ini berkisah tentang balas dendam seorang wanita cantik yang diperkosa lantas mencoba dibunuh dengan dilempar ke dalam jurang. Namun ternyata wanita itu tidak tewas, dan dia pun kemudian membuat perhitungan kepada orang-orang yang sudah berbuat keji terhadapnya. Biar nggak kelamaan, langsung aja yuk ke alurnya. Mari kita let's go. Scene diawali dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Jennifer yang terlihat turun dari sebuah helikopter dengan kekasihnya bernama Richard. Melihat si AA yang turun dari helikopter, jiwa Miss Queen Mimin pun bergejolak. Saat turun, si supir helikopter terlihat memberikan sesuatu kepada Richard, semacam pil perabokan yang biasa digunakan untuk apply. Dari sini bisa ditarik sebuah analisa bahwa Jennifer adalah sejenis JABLAY, khusus orang-orang tajir. Tujuan mereka ke sana adalah menghabiskan waktu berdua sebelum Richard pergi berburu bersama teman-temannya. Saat tiba di dalam rumah, belum apa-apa mereka sudah melakukan aktivitas pencelopotan hingga larut malam. Paginya Jenny bangun lantas pergi menuju ruang dapur untuk sedikit sarapan. Dia lantas dikejutkan oleh kedatangan dua ekor tamu yang membawa senjata. Ternyata itu adalah kawan berburu Richard yang ditunggu-tunggu. Mimin kenalin dulu ya. Yang kurang ganteng ini namanya Stanley, yang enggak ganteng satu lagi namanya Dimitri. Mimin singkat aja Didin ya. Mereka masuk ke rumah dengan membawa persenjataan lengkap untuk berburu. Lantas Richard memperkenalkan Jenny kepada teman-temannya, juga sebaliknya. Setelah perkenalan, Jenny langsung masuk ke kamarnya. Dan saat Jenny berjalan ke kamar, kedua mata kawan-kawan ini tak bisa pindah ke lain bokong. Malam pun tiba, mereka pesta party-party buka botol anggur merah. Tak sengaja Stanley melihat pil perabokan yang diberikan supir pilot kemarin. Saat Stanley berniat mengkonsumsinya, Richard melarang dan mengambilnya kembali. Lantas memberikannya kepada Jenny agar disimpan baik-baik. Pesta terus berlanjut hingga larut malam. Jenny yang terbawa suasana lantas mengajak Stanley untuk berjoget. Saat suasana semakin hot dan mesum, Richard langsung menggendongnya dan membawa Jenny ke dalam kamar. Adegan berpindah di pagi hari, terlihat Jenny menghampiri Stanley yang sudah mengenakan pakaian rapi ke meja makan untuk sarapan. Tak terlihat keberadaan Richard pagi itu. Lantas Stanley menjelaskan Richard sedang pergi keluar untuk laporan serta menyerahkan paspor ke Pak RT atau Bu RT di komplek. Lalu Stanley menceritakan keadaan Didin yang sedang mabok sambil bersantui di kolam renang. Stanley yang memang sudah kesemsem sama si Jenny mulai menggoda Jenny dengan mengatakan hal-hal yang membuat Jenny merasa tidak nyaman. Jenny lantas pergi ke kamarnya dengan alasan dia harus berkemas-kemas karena berencana hari ini dia akan pergi ke Kanada. Stanley lantas mengikuti Jenny ke kamarnya. Di sana Stanley memberikan kartu namanya kalau suatu saat Jenny merasa kesepian ingin celepot. Namun Jenny secara halus menolak dengan mengatakan bahwa dia enggak akan ada waktu untuk menghubunginya. Merasa ditolak, Stanley lantas bertanya kepada Jenny, "Apa yang kamu tidak suka dariku?" Jen menjelaskan kalau Stanley itu bukan tipenya karena badannya kurang tinggi. Stanley pun terlihat marah tersinggung dengan ucapannya. Dia juga merasa di PHP Jenny karena semalam Jenny mengajaknya berdansa dengan liar. Ternyata ajakan itu menimbulkan harapan pada diri Stanley bahwa ada sedikit burik-burik asmara di hati Jenny. Lalu Mimin berkata, "Edan, sungguh GR deh kamu." Stanley yang sudah sange namun cintanya bertepuk sebelah tangan pun lantas memaksa Jenny untuk melakukan aktivitas pencelepotan. Saat kegiatan berlangsung, tiba-tiba Didin membuka pintu kamar lalu melihat kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan Stanley. Stanley lantas mengatakan kepada Didin, "Jika kamu berminat, yuk mari kemari bergabung. Namun jika engkau tidak berminat, silahkan pergi keluar dan jangan mengganggu kami." Sungguh beriman si Didin ini, beliau tidak tertarik dengan kegiatan mesum tersebut. Dia malah memilih untuk kembali pergi berenang dan nyebur sambil bersantui. Dan Mimin pun berdiri dari kursi lalu bertepuk tangan. Lanjut ke cerita, Stanley pun selesai melakukan urusannya.
Tak lama Richard kembali tiba, namun Richard merasa suasana menjadi terlihat sangat canggung. Stanley yang deg-degan menghadapi Richard lantas menghampiri Richard dan mengatakan ada sedikit masalah dengan Jenny. Mendengar itu, Richard sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan Jenny. Dia lantas gurung-gusung menghampiri Jenny di kamarnya. Terlihat Jenny yang mengatakan pada Richard bahwa dia ingin pulang. Tampaknya Richard mulai menyadari apa yang sudah terjadi. Dia pun keluar kamar menghampiri Stanley lalu amuk-amukan kepadanya. Adegan beralih kepada Jenny yang baru bangun dari bobot siang. Samar-samar terlihat bayangan Richard di atasnya. Richard merayu Jenny untuk tetap tinggal dengan memberitahukan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan untuknya di Kanada. Namun, rayuan itu tak mempan karena Jenny tetap ingin pulang sambil menyanyikan lagu Ebit GAD. Richard yang tidak sepaham dengan keinginan Jenny untuk pulang lantas sedikit berdebat dengannya. Hingga akhirnya Jenny mengancam apabila dirinya tidak diantar pulang, maka dia akan melaporkan hubungan gelap mereka kepada istrinya. Richard mentabok Jenny. Jenny lalu berlari keluar rumah menuju gurun pasir. Richard pun mengejar Jenny hingga keduanya terlihat oleh teman-teman Richard Indiaan di pekarangan rumah. Mereka pun berdua lantas ikut mengejar Jenny. Akhirnya Jenny tiba di tepi jurang dan nggak bisa kemana-mana. Richard berhasil memojokkannya. Dirinya terlihat panik karena khawatir Jenny akan melompat. Lantas dia menghubungi pilot helikopter untuk menjemput Jenny di rumahnya. Tiba-tiba Richard mendorong Jenny hingga jatuh ke jurang. Jenny pun terjun bebas ke bawah secepat kilat. Hingga saat di dasar jurang tubuhnya tertusuk sebuah batang pohon besar sehingga dirinya pun tak sadarkan diri. Melihat apa yang dilakukan kedua temannya, Richard terlihat syok. Stanley terlihat ketakutan karena khawatir dirinya akan masuk penjara. Lalu Richard menyuruh mereka berdua mempersiapkan peralatan berburu karena Richard berencana pergi menyusul Jenny ke jurang untuk memastikan bahwa Jenny sudah almarhumah. Sebelum pergi untuk menghilangkan barang bukti, terlihat Richard membakar barang-barang Jenny termasuk BH dan cangcutnya. Sementara kedua teman-temannya mempersiapkan senjata. Adegan beralih kepada Jenny. Terlihat kakinya dikerubungi semut. Lalu dalam keadaan darah bercucuran, Jenny tiba-tiba tersadar. Walau sulit dipercaya, tapi ya sudahlah, namanya juga film. Jenny yang ngegoler di atas pohon tidak bisa bergerak. Lantas dia melihat sebuah korek miliknya yang terletak tepat di bawahnya. Dia lantas membakar ranting pohon yang menusuknya, hingga singkatnya pohon itu pun tumbang dan Jenny bisa terbebas dari pohon tersebut. Menuju Richard dan kawan-kawan yang mulai pergi berburu. Namun, sebelumnya dia berencana mengecek terlebih dahulu ke lokasi tempat Jenny terjatuh untuk memastikan Jenny sudah mati. Saat kendaraan mereka mendekati lokasi, suara derunya terdengar oleh Jenny. Jenny lantas ngesot mencari tempat persembunyian. Akhirnya si trio kekwek pun tiba. Alangkah olok-oloknya mereka, jenazah Jenny tidak ditemukan. Stanley terlihat sangat panik. Dia lantas mengatakan kepada Richard untuk mencari Jenny, lantas membawanya ke rumah sakit. Lalu mengatakan pada polisi bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Terus menyewa pengacara mahal untuk membela mereka di jalur hukum. Namun ide itu tidak disetujui Richard. Richard lebih memilih untuk memberangus Jenny untuk selama-lamanya. Richard pun mengatakan bahwa Jenny dalam keadaan luka parah sehingga bukan hal sulit untuk mengejar dan membunuhnya. Lantas Richard bertiga turun ke bawah jurang. Di sana terlihat ceceran darah Jenny di dinding dan juga di tanah bebatuan. Mereka mengikuti jejak darah tersebut hingga mengarah menuju sebuah danau. Kemungkinan Jenny sudah menyeberang danau. Mereka lantas membagi area pencarian. Richard menyusuri arah barat, Dindin arah timur. Sementara Stanley yang sejak awal sudah hoream mengikuti ide si Richard, hanya masuk mobil dan memutuskan untuk magabut saja. Sementara Jenny terlihat sedang berlari ngos-ngosan dengan tubuh yang terluka parah. Lalu terdengar suara gerungan kendaraan si Didin. Jenny dengan sigap nyemplung dan sembunyi di balik layar. Saat Didin menjauh, Jenny segera keluar dan merebahan di pinggir danau. Tiba-tiba terdengar lagi suara kendaraan berbunyi. Jenny bergegas pergi nyumput di balik batu besar. Lantas Didin terlihat turun dari kendaraannya dan ternyata dia mau pipis. Jenny yang melihat senapan Didin yang disimpan di atas batu bergerak perlahan untuk mengambilnya. Dan dia pun berhasil mengambilnya, lalu menodongkan senapan itu kepada si Didin. Didin lantas mengabari Richard dan Stanley di walkie-talkie bahwa dia sudah menemukan Jenny.
dan dia mengatakan akan menghabisi Jenny. Saat itu juga Stanley yang hanya ngajedog dari tadi di mobil terlihat gembira mendengar berita tersebut. Kembali ke pertempuran Dindin dan Jenny. Terlihat Dindin membenamkan kepala Jenny ke dalam air. Jenny terus memberontak berusaha melepaskan diri dari cengkraman Dindin. Dindin yang lengah karena fokus ngejorokin kepala si Jenny ke air, tak sadar Jenny melihat sebilah pisau menggantung di pinggangnya. Lalu Jenny pun mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke bola mata Dindin berkali-kali. Hingga akhirnya Dindin pun menjadi penjahat pertama yang modar. Kasihan Dindin udah gak kebagian jatah dari si Jenny, malah dibunuh duluan. Lalu Jenny mengambil semua perlengkapan senjata punya Dindin, termasuk motor. Sebentar Mimin teh lupa ini teh namanya motor apa. Google dulu ya. Oke, sip, ATV namanya, sip, gas. Lanjut ke cerita. Sementara Stanley yang merasa masalah sudah selesai sedang asik mendengar dangdutan di radio Sinta. Di tengah perjalanan, ATV yang dikendarain Jenny pun habis bensin. Lantas, dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jenny menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Jenny lantas gogoleran sambil meminum minuman kaleng dari si Dindin. Lantas Jenny berpikir bagaimana melepaskan kayu yang menancap di perutnya. Dia lalu membuka kalungnya, mengambil obat memabukkan kepunyaan Richard tadi. Jenny langsung memasukkan obatnya ke dalam mulut. Tak lama dirinya mulai merasakan efek dari obat tersebut. Jenny teler berat sehingga rasa sakitnya pun hilang. Bahkan seluruh tubuh Jenny seperti mati rasa. Lalu Jenny membelah kaleng minuman tadi dan menyimpannya di api unggun. Mimin pun sudah feeling sobet ini, kayaknya bakal gorek berat nih. Benar saja, lantas Jenny menusukkan pisau ke perutnya untuk memperbesar luka, agar dia bisa menarik kayu yang menancap di tubuhnya. Setelah itu berhasil, Jenny lantas mengambil kaleng yang sudah panas dan menempelnya di bekas luka tusukan kayu. Lantas Jenny berteriak dengan riang gembira hingga Jenny pun pingsan. Adegan berpindah di pagi hari di mana terlihat Stanley yang sedang molor. Tiba-tiba, seekor bangkai binatang ngegubrak di kaca mobil Stanley. Rupanya itu adalah buruan si Richard. Lantas mereka kebingungan karena si Dindin menghilang dan tak bisa dihubungi. Stanley lantas pergi ke pinggiran danau untuk kukumbah banget. Saat sedang menikmati kesegaran air danau, muncul ke permukaan air kepala si Dindin. Stanley pun amburadul kaget hingga dirinya terjebur ke dalam danau. Lantas raut wajah kedua jutawan cabul pun berubah. Kini Jenny dianggap sebagai buruan yang berbahaya. Richard dan Stanley lantas memasukkan batu ke dalam jenazah Dindin. Lalu mereka melemparkan jasad itu ke dalam danau hingga tenggelam. Kondisi genting itu pun kemudian menimbulkan pertengkaran di antara Stanley dan Richard. Mereka pun kembali bergerak melakukan perburuan terhadap Jenny. Di gua, Jenny terlihat sudah sadarkan diri dengan kondisi luka yang mulai membaik. Dan ajibnya, kini Jenny memiliki sebuah tato hasil tempelan dari kaleng bir semalam. Singkat cerita, tubuh Jenny pun perlahan berangsur pulih. Lantas dia berkemas-kemas membawa persenjataannya. Jenny berjalan menyusuri gurun. Tiba di ujung tebing, dia mencoba melihat sekeliling gurun dengan menggunakan kekeran. Dan Bogalakon mulai akan menunjukkan taringnya. Jenny yang asalnya anak alay akan berubah menjadi Jenny yang beringas. Di scene lain, Richard dan Stanley menemukan ATV si Dindin yang dicolong sama si Jenny. Lantas Richard membuka peta melihat kemungkinan di mana Jenny berada. Lantas mereka pun berpencar. Stanley yang khawatir kegantengannya berkurang karena hidungnya patah. Lantas dia bercermin di tengah gurun. Pantulan cahaya dari cermin tersebut dilihat Jenny, alhasil Jenny pun memulai perburuannya. Stanley lantas pergi dengan mobilnya. Melalui teropong, Jenny terus membuntutinya agar dia tidak kehilangan jejak. Ternyata Stanley sedang berjalan menuju ke arahnya. Jenny lantas mengikuti jejak ban mobil si Stanley. Dan apes bagi Stanley, mobilnya habis bensin hingga ia terpaksa turun untuk mengisi bensin. Saat sedang mengisi bensin, tanpa diketahui si Jenny sedang membidik Stanley dengan senapan sniper. Pelatuk pun ditarik. Tembakan Jenny mengenai bahu si Stanley. Dia pun tersungkur jatuh ke tanah. Setelah itu, tanpa malu Jenny berjalan kaki ke arah Stanley dengan hanya menggunakan sempak.
Saat tiba di tempat Stanley terjatuh, ternyata si Stanley sudah hilang. Lantas, Jenny mengikuti jejak ceceran darah. Hingga akhirnya jejak itu menghilang, hanya terlihat sepatu Stanley yang entah apa ditinggal atau ketinggalan. Jenny terus menyusuri jalanan tersebut. Stanley ternyata bersembunyi di balik dinding. Kini dia malah yang membuntuti si Jenny. Dari kejauhan dia menembak Jenny hingga mengenai telinga si Jenny. Tak lama-lama rebahan, Jenny langsung bangkit dan berusaha melarikan diri. Sambil berlari, dia terlihat memukulkan senter ke batu hingga kacanya pecah dan berserakan di tanah. Stanley terus mengejar Jenny dari belakang. Tanpa sepatu, dia terus menyusuri jalan hingga akhirnya kakinya tertusuk serpihan kaca senter. Stanley pun terjatuh dan mengerang kesakitan. Stanley lantas masuk ke mobilnya. Dengan kaki terluka, dia tancap gas ingin menabrak Jenny. Lantas, Jenny pun one by one dengan mobil Stanley. Saat mobil semakin mendekat, Jenny menembakkan senapannya dan si peluru pun menghujam tepat di kepala si Stanley. Mobil terus melaju tanpa pengemudi dan Stanley pun tewas. Jenny lantas melempar mayat Stanley dan mengambil mobilnya. Lalu terdengar di walkie-talkie panggilan Richard. Di sana Richard mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu lama di lokasi tempat awal dia bertemu dengan Stanley. Karena bete nungguin si Stanley lama, akhirnya si Richard pun pulang sendiri ke rumah. Tiba di rumah, Richard langsung menelepon supir helikopter. Dia lantas pergi mandi bersiap pulang dari sana. Saat sedang mandi, Richard mendengar sesuatu. Dalam keadaan buligir, dia berjalan keluar kamar mandi sambil membawa shotgun. Richard keluar mencari tahu suara apa itu. Ternyata itu hanyalah suara mesin pembersih kolam. Richard kemudian melihat sekitar pekarangan rumahnya, tak terlihat ada tanda-tanda keberadaan seseorang. Lalu Richard masuk kembali ke dalam rumah dan duduk di sofa. Tanpa sengaja Richard menduduki remote TV hingga TV pun menyala. Dan Richard pun dengan sigap mengangkat senjata karena ruas. Tapi saat melihat ke arah luar jendela, ternyata si Jenny sudah berdiri memegang senjata sambil membidik Richard. Lalu tembakan Jenny mengenai perut si Richard. Richard yang kesakitan berjalan ngesot berusaha menyelamatkan diri. Sementara perlahan-lahan Jenny mengikuti jejak darah Richard yang terlihat menuju kolam. Namun, rupanya jejak itu adalah jebakan. Richard ternyata berada di balik tembok posisi Jenny berada. Beruntung bagi Jenny, saat hendak melangkah melewati tembok, dia melihat darah yang mengalir dari samping tembok tersebut. Sehingga Jenny pun mengetahui keberadaan si Richard lalu memutar balik ruangan dengan maksud menyerang Richard dari sisi belakang. Saat tiba di balik dinding, ternyata Richard sudah nggak ada. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena lantai dipenuhi darah, Jenny pun terpleset hingga dirinya terjatuh. Hal ini dimanfaatkan Richard untuk menyerang Jenny dengan memukul wajahnya dengan senapan. Jenny pun terhuyung keleyang-keleyang. Dalam keadaan terjepit, Richard yang jelas lebih strong dari Jenny mencekik Jenny hingga dia kesulitan bernafas. Namun, lagi-lagi Jenny yang masih bisa berpikir, dia menusuk luka si Richard dengan tangannya. Richard pun mengerang kesakitan sehingga dia melepas cekikannya. Dalam keadaan serba papuket, Jenny mengambil senjata si Richard. Richard yang masih berusaha membunuh Jenny kembali menyerang Jenny. Namun, Jenny menembak Richard dengan senjatanya sendiri. Dan Richard pun terbang tinggi melayang jauh hingga terjatuh dan akhirnya Richard pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada adegan terakhir terlihat Jenny yang berjalan menuju ujung kolam renang dan berdiri di sana. Dan saat dia membalikan wajah, film pun udahan. Sedikit ulasan dari Mimin ya. Film ini Mimin bilang cukup seru. Ceritanya ringan, nggak perlu pakai mikir. Adegan gore-nya juga lumayan lah bikin ngilu. Hal yang bisa diambil dari film ini adalah Mimin bingung karena nggak ada hikmah yang bisa diambil dari film ini sebenarnya. Jadi Mimin udahin aja ya review Mimin kali ini. Makasih ya teman-teman udah tonton sampai habis. Kalau suka videonya boleh subscribe ya supaya teman-teman nggak ketinggalan video selanjutnya dari Mimin. Akhir kata Mimin undur diri ya. Keep cool and gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.